Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan tentang diagram entalpi konsentrasi. Itu membuat diagram entalpi konsentrasi larutan NaOH. Berikut nama kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Rizaluddin, yang kedua Reka Alia Isma, Adinda Yufriza Ayu Wulandari, Ranita Anggi Anggraini, Riko Dwi Irawan, Zahwa Aulia Zahiyah, Siti Faras Butsaunah. Dasar teori. Termodinamika adalah salah satu cabang kimia yang mempelajari tentang kalor, salah satunya entalpi. Entalpi dalam termodinamika menyatakan jumlah total dari energi suatu materi, atau jumlah energi internal dari suatu sistem termodinamika ditambah energi yang digunakan untuk melakukan kerja pada sebuah materi. Entalpi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu entalpi pembentukan standar, entalpi pengurai standar, entalpi pembakar standar, dan entalpi pelarutan standar. Selama tidak ada energi yang masuk atau keluar, entalpi suatu zat tetap atau tidak akan berubah. Entalpi dapat dirumuskan sebagai berikut. H sama dengan U plus V, di mana H itu entalpi sistem, U energi dalam, P tekanan sistem, V volume. Dasar teori. Entalpi merupakan fungsi keadaan karena bergantung pada keadaan sistem saat ini. Yang berdasarkan delta H dapat diketahui bahwa reaksi suatu proses berjalan exotherm atau endotherm. Apabila delta H lebih dari 0, maka proses berjalan secara endotermis dan sistem menyerap kalor. Bila delta H sama dengan 0, proses berjalan secara adiabatik dan semua kalor diubah menjadi kerja. Sedangkan apabila delta H kurang dari 0, maka sistem berjalan secara eksotermik dan sistem melepaskan kalor. Delta H akan berubah tanda apabila reaksi berlangsung pada arah sebaliknya. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat adalah jenis zat pelarut dan terlarut, ukuran partikel, temperatur, dan tekanan. Pengaruh temperatur tergantung dari panas pelarutan. Daya larut akan turun seiring bertambahnya suhu apabila delta H negatif. Dan daya larut akan naik seiring naiknya suhu apabila delta H positif. Metode yang tepat dalam menggambarkan data entalpi untuk larutan adalah dengan menggunakan diagram entalpi konsentrasi. Diagram entalpi konsentrasi menunjukkan jumlah entalpi persatuan massa campuran pada berbagai komposisi relatif terhadap suatu harga standar yang ditetapkan. Menurut grafik dari entalpi diplot sebagai fungsi komposisi fraksi mol atau fraksi massa dari suatu larutan dengan temperatur sebagai parameter dan tekanan konstan yaitu 1 atm. Untuk memperoleh diagram entalpi konsentrasi larutan pada berbagai macam suhu dapat dilakukan dengan memperhatikan perubahan suhunya di dalam suatu kalorimeter. Bila M1 gram komponen pada suhu awal T1 dicampur dengan M2 gram komponen yang suhu awalnya T2 di dalam suatu kalorimeter yang suhu awalnya adalah T1, setelah pencampuran sempurna maka suhu campuran menjadi Tc. Kemudian ketika sistem mencapai titik akhir kesetimbangan, suhunya akan terukur. Jumlah panas yang ditransfer didefinisikan dalam hubungan massa air dan perubahan suhu. Persamaan yang dipakai adalah Qcal sama dengan M dikali Cp dikali delta T. Selanjutnya alat-alat yang digunakan pada praktikum ini seperti kalorimeter yang berfungsi untuk mengukur kalor jenis suatu zat atau untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Kemudian ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Kemudian kaca arloji berfungsi untuk menguapkan cairan dan menutup beaker selama percobaan serta dapat digunakan untuk menaruh zat saat ditimbang, serta neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang bahan kimia ukuran miligram. Untuk selanjutnya yaitu ada
Pignometer. Pignometer ini berfungsi untuk mengukur nilai suatu massa jenis atau densitas dari fluida. Selanjutnya, beker gelas 60 ml berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang akan digunakan dalam laboratorium. Kemudian ada gelas ukur 100 ml berfungsi untuk mengukur volume suatu zat. Stopwatch berfungsi untuk mengukur lamanya waktu dalam suatu kegiatan. Dan yang terakhir ada hot plate. Hot plate berfungsi untuk memanaskan suatu campuran atau sampel. Selanjutnya ada bahan. Bahan yang kita gunakan untuk praktikum ini yang pertama ada Aquades atau H2O. Aquades adalah air mineral yang telah diproses dengan cara destilasi atau disuling, sehingga diperoleh air murni yaitu H2O yang bebas mineral. Aquades memiliki sifat fisik berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak berbau, titik lebur 0, titik didih awal 100 derajat Celcius, titik nyala tidak dapat ditetapkan. Aquades memiliki pH 7 pada 20 derajat Celcius, kepadatan relatif 1 gram per cm kubik, massa molekul 18,02 gram per mol, larut dalam air, tekanan uap 23 HPa, tidak ada koefisien partisi, suhu penguraian dapat didistilasi dalam kondisi tidak terurai pada tekanan normal. Aquades ini tidak berbahaya. Bahan selanjutnya adalah natrium hidroksida kristal. Rumus kimianya adalah NaOH. Natrium hidroksida juga dikenal sebagai soda kaustik, soda api, atau sodium hidroksida. Adalah sejenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa natrium oksida yang dilarutkan ke dalam air. Natrium hidroksida akan membentuk larutan alkalin yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air. Natrium hidroksida murni memiliki sifat berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, ataupun larutan jenuh 50% yang biasa disebut larutan Sorensen. NaOH memiliki massa molar 39,9971 gram per mol, densitas 2,1 gram per cm kubik padat. Titik lebur 318 derajat Celcius, titik didih 1390 derajat Celcius, kelarutan dalam air 111 gram per 100 ml dalam suhu 20 derajat Celcius, titik nyala tidak mudah terbakar. Sifat tersebut hanya berlaku pada temperatur dan tekanan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian adalah pengenalan bahayanya. NaOH dapat menyebabkan iritasi dan luka bakar. NaOH juga berbahaya jika tertelan. Kemudian hindari menghirup uap atau debunya karena berbahaya. Gunakan dengan ventilasi yang memadai. Hindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Cuci tangan sampai bersih setelah memegang. Jagalah agar wadah selalu tertutup. Kemudian, cara pertolongan pertama apabila terjadi kontak dengan natrium hidroksida kristal atau NaOH. Pertolongan pertama adalah memanggil dokter. Kemudian, jika terkena kulit, segera basuh kulit dengan air selama minimal itu 15 menit sambil melepas pakaian dan sepatu yang tercemar. Bersihkan pakaian dan sepatu sampai benar-benar bersih sebelum digunakan kembali. Jika terkena mata, cuci mata dengan banyak air, sedikitnya selama 15 menit. Buka tutup mata beberapa kali. Kemudian cari pertolongan medis. Untuk pernafasan, jika NaOH sampai terhirup, maka cobalah hidup udara segar. Jika tidak
bisa bernafas, berikan pernapasan buatan, atau juga bisa kita berikan oksigen. Jika tertelan, berikanlah 1 gelas susu atau air. Muntah dapat terjadi secara spontan, tetapi jangan dibuat muntah. Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur. Di sini sudah ada indikatornya, yaitu 50 ml air panas dan 50 ml air dingin. Dicampur dan dihitung air kalorimeter serta densitas airnya. Dicatat suhu air campuran. Kemudian NaOH ditimbang masing-masing 10 gram, 15 gram, 20 gram, 30 gram, 35 gram, 40 gram dicatat di suhu kamar. Selanjutnya yaitu ditambahkan 10 ml Aquades ke dalam kalorimeter dan dicatat suhunya. Selanjutnya yaitu ditambahkan NaOH yang telah ditimbang tadi ke dalam kalorimeter. Kemudian dicatat suhu kalorimeter tiap 10 detik sampai suhu konstan atau tetap, timbang massa campuran. Kemudian kita baru dapat mengetahui harga entalpinya. Analisis prosedur praktikum ini memiliki tujuan agar kita dapat membuktikan bahwa perubahan energi tiap komponen yang berlangsung pada tekanan tetap juga berbeda-beda. Entalpi pada praktikum ini bertujuan untuk menyatakan perubahan energi pada suatu zat yang berlangsung pada tekanan tetap. Pada praktikum ini, bahan yang digunakan adalah NaOH kristal dan juga Aquades. Pertama, kita harus menetapkan tetapan kalorimeter menggunakan air panas dan juga air dingin. Air panas dan air dingin diukur suhunya terlebih dahulu, lalu dicampurkan ke dalam kalorimeter dengan diaduk atau dikocok. Kemudian temperaturnya diamati selama sekitar 10 menit dengan selang 1 menit setelah pencampuran. Tetapan kalorimeter ini dibuat untuk mengetahui harga penurunan air panas dan penaikan temperatur pada air dingin. Selanjutnya, untuk mengetahui harga entalpi NaOH yang ada harus ditimbang terlebih dahulu masing-masing 10 gram, 15 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram, dan juga 35 gram dengan teliti dan diukur suhunya pada suhu kamar pada kaca arloji. Tujuan penimbangan NaOH ini agar kita bisa tahu harga entalpi dari tiap-tiap NaOH yang ditimbang apakah akan sama atau tidak. Kemudian setelah itu kita dapat memasukkan masing-masing NaOH yang telah ditimbang pada suhu kamar ke dalam kalorimeter yang telah berisi Aquades. Di samping itu, kita harus mencatat suhu tiap 10 detik hingga suhunya konstan atau tetap. Setelah masing-masing NaOH ditimbang, barulah kita dapat mencari harga entalpinya. Saya Adinda Yufriza, NIM akhir 28. Saya akan menjelaskan analisis data. Percobaan diagram entalpi konsentrasi ini bertujuan untuk membuat diagram entalpi konsentrasi larutan NaOH yang berupa grafik hubungan antara entalpi dan suhu. Pada percobaan ini menggunakan dua bahan yaitu Aquades dan NaOH kristal. Percobaan ini diawali dengan mencari harga air kalorimeter dari air panas dan dingin yang dicampurkan. Menimbang NaOH yaitu ada 10 gram, 15 gram, 20 gram, 20 gram, 25 gram, 30 gram, 35 gram, dan 40 gram. Untuk selanjutnya, dimasukkan di kalorimeter dan mencatat setiap perubahan suhunya hingga mencapai konstan. Adapun di lingkaran oranye, keterangannya H sebagai entalpi, E energi dari sistem, P tekanan, V volume, delta H perubahan entalpi, H1 entalpi 1, H2 entalpi 2, Q sebagai kalor, M massa, Cp kapasitas kalor, delta T perubahan suhu. Perhitungan yang dipakai untuk praktikum ini, H besar sama dengan E besar ditambah PV. Maka perubahan entalpi atau biasa disebut delta H ditulis sebagai berikut. Delta H sama dengan H2 dikurang H1. Jumlah panas yang ditransfer didefinisikan dalam hubungan massa air dan perubahan suhu.
Persamaan yang dipakai adalah Q-Cal sama dengan M dikali CP dikali delta T. Kesimpulan, diagram entalpi konsentrasi merupakan diagram yang menunjukkan jumlah entalpi per satuan massa campuran pada berbagai komposisi relatif terhadap suatu harga standar yang ditetapkan. Diagram ini menggambarkan grafik entalpi yang diplot sebagai fungsi dari komposisi, yaitu fraksi massa atau mol fraksi dari suatu komponen dengan parameter suhu, dan kondisi tekanannya adalah konstan, yaitu tekanan pada 1 atmosfer. Untuk mendapatkan diagram entalpi konsentrasi larutan pada berbagai suhu dapat diperoleh dengan membuat campuran dari komponen-komponen murninya dengan memperhatikan perubahan suhunya di dalam suatu kalorimeter. Nilai yang dapat digunakan untuk menggambar grafik diagram entalpi konsentrasi dapat diperoleh dengan bantuan perhitungan berikut. 1. H sama dengan E ditambah PV. 2. Delta H sama dengan H2 dikurangi H1. 3. Q kalori sama dengan M dikali CP dikali delta T. Dengan perhitungan tersebut, bisa didapatkan nilai atau harga dari entalpi dan juga suhu. Setelah didapatkan nilai atau harga dari entalpi dan suhu, maka bisa dibuat grafik diagram entalpi yang berupa hubungan antara entalpi dan juga suhu. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.